Assalamualaikum. Selamat datang di YouTube channel kesayangan kalian. YouTube channel OGT ID. Sebuah channel yang akan mengajak kalian untuk berkeliling dan jalan-jalan di Pulau Lombok. Jadi, buat kalian teman-teman yang mungkin punya rencana untuk jalan-jalan atau sedang mencari referensi di Lombok, enaknya jalan kemana? Silahkan cek beberapa video yang sudah saya upload di YouTube channel ini. Ada banyak sekali lah, kalian bisa cek sendiri. Dan saya juga punya Instagram. Jadi kalian bisa cek Instagram saya. Syukur-syukur kalau di follow. Di sana saya share beberapa foto-foto yang ya mudah-mudahan keren tentang tempat-tempat atau tujuan-tujuan wisata di sekitaran Lombok. Jadi kalau kalian mau tahu bagaimana tempat itu, di mana tempatnya, rute kesananya bagaimana, komen aja di Instagram bisa, di YouTube ini juga bisa. Nanti saya akan share, nanti saya akan bagikan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mengklik dan menonton video ini. Oh iya, kalian jangan lupa klik like dan subscribe YouTube channel OGT ID untuk mendukung saya terus berkarya dan membagikan tempat-tempat keren yang ada di Lombok dan sekitarnya buat kalian pastinya. Ayo kita berangkat. Yeay. Ayo tim NDX, silakan jalan. Sini apa sini? Kiri apa kanan? Lurus, tuh, motor. Motor berarti. Salah satu dari wanita-wanita ini sebenarnya adalah teman akrab saya. Cuman keempat-tempatnya mirip pakai banget. Apalagi ketika mereka memakai masker, kacamata, penutup kepala, dan lain sebagainya. Tingginya sama, besarnya sama. Makanya saya tidak bisa membedakan mana teman saya. Tetapi kalian semua adalah teman saya. Walaupun aku belum pernah ke luar negeri atau bepergian jauh, tapi aku cukup yakin, sangat yakin malah, bahwa Lombokku sangatlah mempesona. Dan Indonesiaku luar biasa. Setidaknya, Lombok adalah salah satu tujuan wisata terbaik dunia, khususnya di Asia Tenggara. Maka tentu saja itu sudah cukup menjadi bukti bahwa kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia yang dianugerahi potensi alam yang begitu berharga. Maka sudah sepatutnya lah kita menjaga dan memelihara keindahan Indonesia agar selalu dipandang dunia. Dan pendakianku kali ini membuat aku semakin cinta dengan pesona Indonesia. Hei kalian pemuda Nusantara, bangun dan lihatlah Indonesia. Tumbuhkan rasa bangga di dada menjadi bagian dari Indonesia. Itu dia Gunung Rinjani yang tersohor di dunia, yang menjadi tujuan favorit para pendaki dan wisatawan yang datang ke Indonesia atau ke Lombok. Cuman hingga saat ini setelah gempa Lombok 2018 silam disambut dengan adanya pandemi, Rinjani sampai dengan saat ini masih tertidur pulas.
Jadi doakan saja teman-teman, semoga Rinjani kembali membukakan pintunya untuk kita, sehingga kita dapat menikmati keindahannya secara langsung di sana, di puncaknya. Kalian dari mana? Sembalun. Oh, tuan rumah ya? Mantap. Bertiga aja? Baru kelas? 8. Ini generasi-generasi penjaga, pemelihara ketinggian. Selepas dari menanjak di bukit yang bebatuan tadi, selanjutnya kita memasuki hutan yang treknya adalah sedikit bonus karena di sini selain datar juga adem. Ndek, kacamata mana tadi? Akhirnya kita keluar dari kebun dan kita langsung disambut oleh pemandangan yang keren. Jadi buat kalian teman-teman yang mau ke Bukit Dan Daun, begitu keluar dari hutan, kita ambil ke jalur sebelah kiri. Ini adalah jalur yang menuju area campgroundnya. Dan view utama di sini tentu saja Rinjani dengan segala keindahan dan kemegahannya. Kemudian di depan kita ada Bukit Lincak yang lebih tinggi dari Bukit Dan Daun ini. Mungkin dari sini, dari Bukit Dan Daun ke Puncak Lincak itu yang ketinggiannya sekitar 2100 mdpl, sekitar kurang lebih 1,5 atau 2 jam untuk sampai di puncaknya. Ini rasa coklat. Di sini campgroundnya sangat luas sekali. Tapi buat kalian teman-teman yang begitu sampai di area campground ini dan menemukan banyak kue tar alami alias tai sapi, jangan heran atau jangan kaget karena sebenarnya di Sapana Dan Daun ini adalah area area makannya sapi gitu. Jadi ini adalah kalau pengembala sapi lokal atau orang-orang setempat yang mempunyai sapi, sapinya dilepas di sini dan mencari makan sendiri. Sehingga di sini kita akan banyak sekali menjumpai kue tar alami alias tai sapi. Maka tips buat kalian teman-teman saat mencari tempat untuk mendirikan tenda, tentu carilah yang lapang dan tidak terlalu banyak tumpukan tai sapinya. Saat itu, aku memilih tempat camp di bagian tengah samping kiri atau sebelah utara. Karena sore itu tempatnya sedikit adem sebab sinar matahari dihalangi pepohonan. Aku memilih di bagian tengah juga agar esok pagi tidak terlalu cepat atau terlalu lama terkena sinar matahari. Kita tadi tiba di sini cukup awal, sekitar jam 4:30, berangkat dari parkiran jam 2-an. Itu juga kita sudah berhenti dan dengan kecepatan yang santai, berhenti di beberapa titik. Jadi ini benar-benar salah satu trek yang recommended banget buat yang pemula atau yang baru-baru mau menggemari naik gunung. Ini keren banget. Bahkan teman-teman saya yang cewek-cewek itu, mereka saya melihat sangat menikmati sekali. Biasanya kalau treknya sudah mulai terjal itu banyak yang mengeluh kecapean, treknya yang tinggi, tidak sampai-sampai, panas gitu. Tapi yang tadi ini keren,
Saya melihat mereka cukup menikmati dan sangat antusias sekali, jadi keren banget. Sangat recommended buat kalian yang baru akan menggemari naik gunung. Expired, Dan di sini kita sudah santap sore, saatnya kita ngopi. Ngopi guys. Ngopi. Ada kopet. Kemudian sore itu kami habiskan dengan bercerita bersama, bercanda dan tertawa bersama, juga saling memperkenalkan diri karena tentu dari kami ada yang baru pertama bertemu, termasuk aku. Maka dari obrolan itu, aku tahu bahwa ternyata mereka adalah wanita muda yang kreatif dan energik. Salah satu usaha kreatif mereka adalah Bali Buket, yaitu buket yang dibuat dari bahan jilbab. Kalian bisa cek Instagramnya di @balibuket. Obrolan kami berlanjut hingga larut malam. Aku jadi kepikiran, inilah hikmah kenapa kita tidak perlu membawa alat musik, apalagi musik box ke gunung. Selain akan mengganggu tenda sebelah, terkadang kita terlalu fokus mendengarkan musik atau bernyanyi nggak jelas. Maka oleh sebab keheningan yang tercipta, terlahirlah obrolan-obrolan receh yang di dalamnya terkandung banyak cerita, berbagi ilmu dan pengalaman, bahkan tentang ungkapan-ungkapan keresahan muda. Paginya, karena sinar matahari belum menyentuh kami, maka dingin itu kami tangkal dengan berkumpul di perapian sisa semalam, sembari melanjutkan obrolan receh kami. Menutup lawang tenda. semenit. Beri atas krokek ke atas sardian. Alik badi kemana? Iya, krokek. Jadi buat kalian yang mau ke sini, ke Bukit Sapana Daun-Daun ini, di sini ada 2 jalur jadinya. Ya setidaknya itu berdasarkan apa yang saya dapati di sini langsung. Jadi ada 1 jalur di jalur utama, yaitu di pinggir apa ya namanya. Pokoknya ada di sana begitu kita baru datang dari arah Sembalun. Nanti kan ada pelangnya tuh. Sapana Daun-Daun 100 meter katanya. Nah itu jalur pertama. Dan jalur itu kalau misalkan teman-teman lewat sana, katanya sih karena saya belum pernah ke sana, itu melewati jalur punggung bukit atau menelusuri bukit yang ini. Yang di sini. Dan mungkin keluarnya dari dalam hutan. Nah, sedangkan jalur yang kedua itu adalah jalur yang saya lalui kemarin, yaitu di jalur samping kantor desa apa gitu namanya kemarin. Nah, dari situ nanti teman-teman langsung ambil kiri kalau datangnya dari arah Sembalun. Dan ikuti jalur ke dalam, agak panjang sih ke dalamnya, melalui jalanan yang masih tanah begitu, baru sampai ke area base camp atau area parkir, dan di sana kita registrasi, kemudian dari sana kita mulai jalan. Dan kalau jalan dari jalur yang kedua ini, kita akan datang di Sapana Daun-Daun ini dari sebelah barat dari sana, sekitar dari sana. Di situ ada Rinjani, kemudian dari sana. Nah, itu yang dari jalur baratnya atau jalur kedua. Selepas sarapan, selanjutnya kami berbenah untuk mempersiapkan pulang, mengemasi barang-barang, termasuk sampah bawaan. Cukup tinggalkan jejak dan cerita, sampahnya kita bawa pulang. Apa anak panas nanya?
Iya, tujuan dan motivasi setiap orang melakukan perjalanan itu memang berbeda-beda. Untuk aku sendiri, perjalanan ini membuat aku semakin mengenal Indonesia. Sehingga meskipun aku belum pernah pergi jauh meninggalkan Indonesia, tapi aku yakin Indonesia adalah salah satu negara terbaik di dunia. Karena aku adalah Indonesia. Iya, iya tak. Maka seperti inilah perjalanan untuk kali ini. Kita bertemu lagi di perjalanan-perjalanan selanjutnya. Tetap sehat. Salam lestari, lestarikan alam Indonesia. Dan selalu jaga kebersihan. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Yang di depan, yang di depan. Kita lanjut ke Rinjani. Oh iya, caption lan menunjuk itu.